Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Ngamplak Boyolali. Perkenalkan, nama saya Cantiana Lina Mauruna. Perkenalkan, nama saya Kalafai Kalavanito. Di sini kami akan menyampaikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Studi Hubungan Antara Mobilitas Saat Pandemi COVID-19 dengan Turunnya Tingkat Polutan di DKI Jakarta. Pencemaran udara merupakan masalah yang setiap tahunnya selalu terjadi. Dari tahun 1998 hingga 2016, Indonesia beralih dari salah satu negara paling bersih di dunia menjadi salah satu dari 20 negara paling berpolusi, karena konsentrasi polusi partikulat udaranya meningkat 171%. Namun, di tengah wabah pandemi COVID-19, kondisi polutan lingkungan di beberapa negara, termasuk Indonesia, mengalami penurunan. Masyarakat Indonesia telah melaksanakan ketentuan social distancing dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Setelah PSBB, pemerintah memberlakukan PSBB transisi di mana perbandingan pekerja yang dibolehkan masuk kantor dan bekerja dari rumah adalah 50/50. Dampak signifikan yang terlihat setelah virus COVID-19 menyebar adalah menurunnya mobilitas penduduk, di mana penurunan aktivitas di ruang terbuka tentunya mengurangi penggunaan transportasi yang mengeluarkan banyak zat polutan. Perumusan masalah pertama, bagaimana tingkat penurunan mobilitas di DKI Jakarta selama pandemi COVID-19? Kedua, apa data yang dapat ditemukan tentang turunnya tingkat polutan di DKI Jakarta selama pandemi? Ketiga, apa hubungan antara penurunan aktivitas masyarakat di ruang terbuka saat pandemi dengan kadar oksigen di DKI Jakarta? Mobilitas di transportasi umum dan perkantoran pada masa PSBB transisi menurun hingga negatif 46,84% dibandingkan dengan data pada periode baseline. Namun, ketika PPKM berlangsung, angka ini mengalami kenaikan menjadi negatif 34,44%. Hal ini menunjukkan peningkatan mobilitas sekitar 12,4%. Kenaikan juga tampak pada mobilitas di taman yang meningkat hingga 41,1%. Untuk kategori kegiatan masyarakat di luar rumah seperti restoran, kafe, bioskop, pertokoan, mal, dan tempat rekreasi secara nasional merosot minus 10% dari periode Mei. Laporan pantauan satelit menggunakan tropospheric monitoring instrument atau TROPOMI oleh ESA dan terkonfirmasi sama dengan ozone monitoring instrument atau OMI milik NASA menunjukkan bahwa kebijakan karantina ketat telah berhasil menurunkan tingkat emisi nitrogen sebesar 30% dan menurunkan tingkat emisi CO2 atau karbon dioksida sebesar 25% dan 6% di seluruh dunia. Penelitian kami dilakukan selama 7 bulan, yaitu dari bulan Maret 2021 hingga bulan September 2021. Kesimpulan, dampak signifikan yang terlihat setelah virus COVID-19 menyebar adalah menurunnya mobilitas penduduk. Mobilitas di transportasi umum, perkantoran, serta tempat rekreasi mengalami penurunan, sedangkan peningkatan terjadi pada aktivitas masyarakat di pasar, grosir, dan industri farmasi. Penurunan aktivitas di ruang terbuka tentunya mengurangi penggunaan transportasi yang mengeluarkan banyak zat polutan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya PSBB, mobilitas masyarakat menurun hingga kadar polutan yang berasal dari transportasi maupun manusia itu sendiri merosot sehingga kualitas udara di DKI Jakarta membaik. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.